Warship keeps stalled because Iranian Navy helicopter conventional 1C were approaching to Iranian territorial water. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah sebuah helikopter Angkatan Laut Iran dikerahkan untuk mengusir kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Teluk Oman. Insiden ini menurut media pemerintah Iran memaksa kapal perang Amerika Serikat untuk mundur dari wilayah itu setelah sempat mengancam akan menargetkan helikopter tersebut. Konfrontasi tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 waktu setempat pada Rabu 23 Juli. Kantor berita Tasnim sebagaimana dikutip Newsweek melaporkan kapal perusak USS Fitzgerald mengancam akan menembak jatuh helikopter Iran jika tidak segera meninggalkan lokasi. Namun, pilot Iran tetap berada di tempat dan akhirnya kapal perusak Amerika Serikat mengubah arah pelayarannya. Pertemuan itu merupakan konfrontasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran setelah perang udara 12 hari bulan lalu antara Israel dan Republik Islam Iran. Amerika Serikat ikut serta dalam konflik tersebut, mengebom fasilitas pengayaan nuklir Iran dan Iran merespons dengan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Qatar. Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa interaksi ini tidak berdampak pada misi USS Fitzgerald dan laporan apapun yang mengklaim sebaliknya adalah kebohongan dan upaya Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran untuk menyebarkan informasi yang salah. Pasukan Iran memang memiliki riwayat konfrontasi dengan pasukan Amerika Serikat di wilayah perairan selatan Iran tersebut. Pada tahun 2023, Tehran mengklaim telah memaksa sebuah kapal selam Amerika Serikat muncul ke permukaan saat melintasi Selat Hormuz yang strategis. Namun, hal itu dibantah oleh Washington. Di tengah ketegangan geopolitik global yang kian memuncak, Iran bukan lagi negara yang gentar menghadapi ancaman atau tekanan dari Amerika Serikat. Negara Republik Islam itu telah mengalami transformasi dari sebuah kekuatan regional yang selalu waspada dan defensif menjadi aktor yang percaya diri, bahkan agresif, dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam banyak aspek, Iran bukan hanya tidak takut, tapi justru menantang Amerika secara terbuka. Iran telah menunjukkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka bukan hanya siap, tetapi juga mampu menghadapi kekuatan Amerika secara terbuka. Dari peningkatan uji coba rudal balistik, patroli militer agresif di perairan Teluk, hingga latihan gabungan militer skala besar yang mensimulasikan serangan terhadap armada asing, semuanya dikalkulasikan sebagai pesan keras kepada Amerika Serikat untuk jangan coba-coba. Langkah kapal perang Amerika Serikat yang memilih putar balik juga mencerminkan kekhawatiran utama Washington, yaitu eskalasi yang tidak bisa dikontrol. Dalam beberapa tahun terakhir, semua manuver yang melibatkan Iran nyaris selalu berakhir dengan efek domino. Contoh nyata setelah pembunuhan Soleimani, basis militer Amerika Serikat di Irak dibombardir oleh rudal Iran. Serangan itu terkoordinasi, akurat dan tidak bisa dicegah, meskipun Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan canggih. Di Laut Merah, kelompok Houthi menyerang kapal-kapal dagang sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina, dan itu terjadi di bawah koordinasi strategis Iran. Bayangkan jika sebuah kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran serangan langsung atau tak sengaja melanggar batas perairan Iran. Satu insiden saja bisa memicu perang besar yang melibatkan banyak negara dan menghancurkan stabilitas global. Dan ini bukan lagi sekadar skenario teori. Ini adalah risiko nyata yang kini menghantui para pembuat kebijakan Amerika Serikat. Oleh karena itu, menarik mundur kapal perang bukanlah kelemahan taktis, tapi pengakuan diam-diam bahwa kekuatan Amerika tidak lagi absolut. Di masa lalu, bayang-bayang kekuatan militer Amerika Serikat cukup untuk membuat sebagian besar negara berpikir dua kali. Sanksi ekonomi, embargo, hingga ancaman serangan militer menjadi instrumen klasik Washington untuk menundukkan negara-negara yang dianggap membangkang terhadap tatanan global versi Barat. Namun kini skenario tersebut tampak mulai usang dan tak lagi menimbulkan efek ketakutan yang sama, setidaknya tidak bagi Iran.
Sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran telah menjadi musuh ideologis Amerika Serikat. Hubungan diplomatik kedua negara terputus, dan sejak itu Washington secara sistematis berusaha menekan Iran lewat berbagai cara, termasuk sanksi ekonomi besar-besaran. Tapi alih-alih tumbang, Iran justru berkembang di bawah tekanan itu. Hari ini Iran tidak hanya memiliki salah satu kekuatan rudal terbesar di kawasan, tapi juga pengaruh militer melalui jaringan proksi yang membentang dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Ketika Iran tersudut, mereka tidak sendiri. Hizbullah, milisi Hashd al-Shaabi, kelompok Houthi, dan lainnya siap bergerak. Serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel bisa datang dari mana saja. Dan semua ini menunjukkan bahwa Iran tidak sekadar bertahan, tapi tumbuh menjadi kekuatan yang kompleks, fleksibel, dan sulit dihancurkan. Ketika Amerika Serikat menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan, ruang kosong kekuasaan itu tidak lama kosong. Iran mengisinya dengan cepat. Bahkan di Irak, milisi Syiah yang didukung Iran kini memiliki pengaruh politik yang sangat besar, bahkan mengontrol sebagian parlemen dan kementerian. Washington mungkin masih menganggap dirinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Tapi realitas di lapangan berkata lain, Iranlah yang kini memainkan peran kunci di banyak titik panas kawasan. Baru-baru ini ketika Amerika Serikat kembali memindahkan kapal induk dan pasukan tempur ke kawasan Teluk, media barat menyebutnya sebagai langkah pencegahan terhadap Iran. Tapi reaksi dari Tehran sungguh kontras. Alih-alih gentar, Iran justru merespon dengan nada menantang. Militer Iran meningkatkan latihan tempur di dekat Selat Hormuz, memperkuat armada kapal cepat mereka, dan kembali melakukan uji coba rudal balistik. Ini adalah pesan yang jelas bahwa Iran tidak akan mundur hanya karena kapal perang Amerika Serikat berlabuh di wilayah sekitar. Yang lebih menarik, para pejabat tinggi Iran tidak lagi berbicara dengan sikap penuh kehati-hatian. Mereka kini secara terbuka menyebut Amerika Serikat sebagai kekuatan yang menuju kehancuran moral dan strategis, dan memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan skala yang tak bisa dibayangkan. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar retorika, tetapi refleksi dari rasa percaya diri yang lahir dari pengalaman panjang melawan tekanan Barat. Kehadiran kapal induk dan pesawat tempur mungkin bisa menjadi alat deterensi, tapi tak cukup untuk membendung pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan. Iran kini bukan hanya menghadirkan ancaman militer, tetapi juga diplomatik dan ideologis. Negara itu berhasil membangun citra sebagai kekuatan yang melawan dominasi Barat dan mendukung perjuangan Palestina, dua narasi yang sangat kuat di hati publik Timur Tengah. Iran tahu benar bahwa Amerika Serikat saat ini tidak dalam posisi untuk melancarkan perang besar baru di Timur Tengah. Perang Ukraina telah menguras fokus dan sumber daya Washington, sementara Iran membaca semua ini sebagai peluang emas untuk menguji batas kesabaran Amerika. Washington telah kehilangan pengaruh di banyak titik strategis. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat telah memainkan peran utama dalam membentuk arah politik, ekonomi, dan keamanan kawasan Timur Tengah. Kehadiran militernya begitu dominan. Hubungan bilateralnya dengan negara-negara Teluk nyaris tak tergoyahkan. Dukungan penuh terhadap Israel menjadi pilar dari strategi kebijakan luar negerinya. Namun kini babak baru sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, pengaruh Amerika di Timur Tengah mulai memudar secara drastis.